Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atta sama panidija etang manggalamuttamanti. Menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam rangkaian kelas Dhamma. Namun sebelum Bante menguraikan, tentu masih dalam suasana tahun baru, mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini keberkahan menyertai kita. Semoga hal-hal baik yang menjadi pengharapan, semoga bisa terwujud menjadi kenyataan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kita seringkali mendengar tentang ungkapan tahun baru. Dan di dalam negara Buddhis, tahun baru juga disebut sebagai Metade, Hari Cinta Kasih. Tentu topik yang malam hari ini ingin Bante sampaikan tentu sehubungan dengan cinta kasih. Hal ini perlu Bante sampaikan, mengingat di dalam perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu, yang namanya orang hidup, ini ada kontak indria. Ketika kita kontak dengan indria kita dengan objek, kalau objek yang kita temukan ini adalah objek yang menyenangkan, yang sesuai, tentu tidak menjadi sebuah masalah. Seperti kalau melihat hal-hal yang bagus, tidak timbul kebencian. Kalau mendengar suara-suara yang menyenangkan, tidak akan muncul kejengkelan. Kalau mencium aroma-aroma yang wangi, tentu tidak menimbulkan gangguan. Masalahnya kita hidup ini bersama dengan pintu indria. Dan pintu indria kita ini ketemu dengan objek, ini tidak selalu berjumpa dengan yang menenangkan. Betul kan ya? Mata kalau bisa kan berdoa. Mata kalau bisa tolong lihatlah yang bagus-bagus. Telinga tolong. Tetapi ternyata ibu bapak, kita punya pintu indria ini juga di luar kendali kita. Maka yang datang bertemu dengan pintu indria kita, juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Mata ketemu bentuk berupa rupa, ada kesadaran penglihatan, terjadilah kontak penglihatan. Setelah ada kontak penglihatan, kalau yang dilihat ini adalah yang tidak menyenangkan, akan muncul yakni wedana, rasa tidak menyenangkan. Nah, rasa yang tidak menyenangkan ini, kalau kita tidak mengerti, ini muncul sebuah pengotor batin. Jadi kalau kita tidak belajar Dhamma dengan sungguh-sungguh, kita berpikir bahwasanya kebencian ini muncul ya tiba-tiba. Tapi sebetulnya kalau kita ure ya ibu bapak sekalian, kalau kita ure, nah, kita kan pernah nih, mungkin sampai sekarang, ada enggak yang tidak disukai? Ada Bante. Apanya Bante? Kalau saya tanya apanya yang tidak disukai?
suaranya Bante. Kenapa dengan suara itu? Bikin hati panas. Kok bisa masuk? Nggak tahu Bante. Tapi hati kita mungkin menjadi terusik dari suara itu sebetulnya kalau direntet ya. Ada indria telinga. Ada suara. Ada telinga. Ada suara. Tapi kalau kesadaran telinganya ini melemah, jadi kontak enggak? Makanya kadang-kadang ada orang ngomong begini, Bante, jadi orang budek itu enak kata dia. Tidak gampang sakit hati. Kok bisa? Lah dia ngomong apa, orang lain ngomong apa, dihina kayak apapun, enggak masuk ke hati Bante. Ya, menurut versimu sih beruntung, tapi versinya yang bersangkutan sungguh rugi. Kalau diajak ngomong dia toleh. Ada suara enggak bisa. Yang menyenangkan ya masuk, yang tidak menyenangkan juga diizinkan masuk juga. Sampai-sampai kemudian mengklaim, ia menghinaku, ia memukulku, ia mengalahkanku, ia merampas milikku. Kan kita sudah sering kali mendengar Dhamma kelas berkali-kali. Mana yang sebut milikku? Kok bisa ya Bante ya? Kok saya punya anggapan milik dari mana? Sesuatu yang menyenangkan itulah yang akan melahirkan ini milikku. Pokoknya yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan itu akan kita klaim sebagai ini milikku. Terus bagaimana Bante? Nah, karena ini masih suasana tahun baru, siapa tahu nih di tahun 2024 masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Harapannya adalah di tahun 2025 hal-hal yang kurang berkenan ini sebisa mungkin untuk dilepaskan. Ya, saya pikir 2024 yang masuk ke telinga kita pujian atau celaan? Ya ada pujiannya, ya ada celaannya. Kalau dipuji ya terima kasih, kalau dicela, kalau dipuji terima kasih, kalau dicela ya belajar untuk melepaskan. Belajar untuk melepaskan. Bagaimana supaya kita memasuki tahun 2025 ini, supaya 2025 ini kita lebih baik? Ya salah satunya adalah melepaskan yang sifatnya kebencian-kebencian. Ternyata ibu bapak saya membaca buku, ternyata kebencian itu ada 3 level loh. Jadi bobot orang benci sama orang atau kita benci pada hal-hal itu bobotnya itu ada 3. Dan cara menghilangkannya ternyata tidak semudah yang diceritakannya. Kok bisa Bante? Tergantung bobotnya. Ada yang kebencian itu enggak usah sampai 1 jam, udah bebas. Itu bobotnya seperti di tulisan itu disebut seperti orang yang menggores di permukaan air. Gores di permukaan air. Seret. Nggak usah nunggu lama. Ya, nanti di rumah dah. Kalau di depan ada kolam tuh. Ya, jadi nanti kalau kita nyoret di air, seret, nggak usah nunggu 1 jam. Ya, tapi bukan es beku loh ya. Saya ingat penjual es. Ini es bukan es ya, ini air. Jadi kalau kita melukis di air, kita gores, nggak usah nunggu 1 menit, dia akan kembali. Ada jenis orang yang di dalam momen tertentu kita gampang melepaskan, sudahlah, ngapain kalau itu kok dibenci. Karena itu bobotnya masih ringan. Ya. Contoh apa? Mungkin kita ngantri, kemudian diambil orang, antriannya dipotong orang. Benci enggak? Benci. Tapi itu umurnya cuma, sudahlah, mungkin dia buru-buru, perutnya lagi mules dia kali. Makanya enggak lihat kita nih. Kita bisa toleransi. Kebencian kita levelnya cuma, ya seperti gores itu. Apa namanya? Menggores di permukaan air. Set. Pernah mengalami begitu? Mendengar suara, melihat
bentuk yang tidak menyenangkan, yang semestinya itu ada benih kebenciannya, kemudian Anda bilang, sudahlah. Minggu yang lalu saya ceramah di Wihara Sunter, saya cerita. Ada umat, ya ini contoh, ya ada umat ikut puja bakti begini. Terus dia parkir. Terus di belakang dia ada mobil juga parkir. Dia mau keluar, enggak bisa. Kira-kira seneng atau tidak seneng? Sudah ditunggu, yang punya enggak muncul-muncul. Kira-kira seneng atau tidak seneng? Benci atau tidak? Ini mobil siapa ya? Ya, awalnya muncul tidak senang. Tahu-tahu yang parkir mobilnya Bante. Tahu-tahu, ya semula dia tidak senang. Tahu-tahu yang parkir itu mobil yang nganter Bante. Kira-kira bagaimana reaksinya saat itu? Oh, mobil Bante ya, siang Bante, selesai dia. selesai dia. Bayangkan kalau seandainya yang parkir itu bukan mobil yang nganter Bante. Kira-kira diapain? Mbok yo kalau parkir itu Pak, mbok yo pengertian jangan di handrem. Malah diceramain kan? Ini ternyata yang parkir mobil yang nganter Bante. Ada Bantenya juga. Siang Bante, Namo Buddhaya. Kata orang yang di situ, ini sudah nunggu dari tadi loh. Tanya-tanya loh. Ini ibaratnya jenis yang pertama. Kita kadang-kadang jengkel, benci setelah tahu, sebentar. Ini seperti orang menggores di permukaan air. Ya kadang-kadang jengkelnya orang tua sama anak itu ya seperti itulah. Bante ini anak saya bandel sekali, tapi kalau enggak pulang-pulang ditunggu, ngangenin. Itu sebetulnya ya level kebenciannya itu ya jenis yang pertama, bobotnya itu seperti halnya menggores di permukaan air. Sebentar aja hilang. Dan tidak jadi sebuah persoalan. Ada luka batin dalam diri kita mungkin tidak berkenan, tapi ya sudahlah. Nah, ini yang seperti yang jenis pertama ini seperti tergores di permukaan air. Ada jenis yang kedua, ya ini seperti menggores di pasir, nunggu beberapa hari. Setelah ketiup angin, baru tertutup lagi. Ya. Kadang-kadang kita juga benci sama orang itu setelah direnang-renungkan, seminggu masih belum ikhlas. Kok bisa ya? 2 minggu juga belum ikhlas. Baru 1 bulan, saya mesti melepaskan. Kalau tidak saya menderita sendiri. Nah ini jenis yang kedua. Yakni apa? Luka batin itu bisa hilang nunggu beberapa waktu. Ya, setelah dia menyadari beberapa waktu. Ya, bobotnya seperti apa? Ya diibaratkan seperti menggores di permukaan pasir. Ya, permukaan pasir nunggu beberapa hari. Ya kalau 1 jam sih belum. Ya 2 jam juga belum. Ya nunggu beberapa hari ketiup angin, ketiup air, baru balik lagi. Nah, kadang-kadang kita juga ada kondisi-kondisi yang dalam diri kita itu jenis kebenciannya itu seperti halnya menggores di permukaan pasir. Baru beberapa hari baru menjadi lenyap. Saya akan maafkan dia Bante kalau dia sudah datang dan minta maaf. Dan setelah orangnya datang dan minta maaf, selesai. Itu seperti halnya menggores di atas pasir, nunggu beberapa hari. Dan yang lebih berat itu, yang ketiga, ini agak berat nih. Ini sudah seperti halnya menggores di permukaan batu. Ini ibaratnya bencinya sampai mati. Ya. Jadi ada orang dalam hidup ini nih, dia sangat sulit sekali. Dan dia sangat sulit sekali sembuh dari kebencian. Kenapa? Karena luka yang dihasilkan itu seperti halnya terlukis di atas batu lama. Ya. Kalau pergi ke situs-situs itu, situs-situs peninggalan itu, prasasti-prasasti itu umurnya berapa ratus tahun tuh. Sekarang bisa baca, ini peninggalan zaman apa? Ada bunyinya itu. Itu dari berapa tuh?
Dari berapa itu? Berapa puluh tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu tidak hilang. Karena dilukis sedalam seperti menggores di atas batu. Nah, ada orang yang benci sama orang, terbawa sampai mati, bahkan terbawa sampai lahir kembali. Memang ada Bante? Ada. Contohnya siapa Bante? Bukan hadirin di sini, bukan. Ya, contohnya siapa? Ya, contohnya adalah Bante Dewadatta. Ya, itu sudah berapa kehidupan. Bante Dewadatta dimulai beliau ketika menjadi seorang pedagang, ya, bertemu dengan bodhisatta yang sama-sama menjadi pedagang, membeli yakni sebuah panci yang terbuat dari bahan emas, kemudian ternyata panci itu dibeli oleh bodhisatta, ya, kemudian pedagang yang kelak menjadi Bante Dewadatta tidak menerima, timbul kebencian. Dan sejak itulah rasa benci terbawa sampai di zaman Buddha Gotama. Ya, nanti ibu bapak kalau tidak latihan belajar melepas, nanti ketemu lagi. Nanti akan cerita dan curhat sama Bante. Bante, dalam hidup ini, kenapa air mata saya harus mesti keluar terus tiap hari Bante? Saya mesti ketemu dengan orang-orang ini, kok bisa ya Bante? Makanya sama orang mesti baik-baik. Supaya apa? Nanti ketemu di kehidupan yang akan datang, tidak ada yang membuat kita jadi terluka. Ya, nanti kalau ada hal yang kurang berkenan nih ibu bapak, jangan sampai tergores seperti di atas permukaan batu. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena di dalam ajaran Sang Buddha disebutkan bahwasanya dosa atau kebencian itu adalah salah satu dari penyebab keburukan yang tidak lain juga disebut sebagai penyebab dari penderitaan. Dan kita belajar Dhamma ini punya tujuan supaya kita tidak menderita. Ya, jadi memang sengaja topik malam hari ini saya sampaikan ini supaya kita, kan sekarang baru tren ya, healing. Ya, butuh healing. Dulu refreshing ya. Dulu refreshing, sekarang healing. Ya, healing itu penyembuhan. Kenapa ada yang perlu disembuhkan? Berarti ada yang luka. Kenapa bisa ada luka? Ada hal yang tidak mengenangkan. Kenapa bisa tidak menyenangkan? Karena kita muncul penolakan. Dan ini kalau diteruskan akan menjadi beban. Ya namanya hidup ini tidak pernah bisa memberi kepuasan kok, selalu kurang kok. Ya, selalu kurang. Tapi jangan sampai dari kekurangan yang tidak menyenangkan itu melahirkan sebuah kebencian. Ya namanya hidup ini banyak kurangnya kok. Punya apa-apa kurang. Betul enggak? Betul enggak? Ya punya suami juga ada kurangnya. Punya istri juga ada kurangnya. Loh, punya Bante aja juga ada kurangnya kok. Aduh, Bante nih kalau diundang ke Solo sulitnya bukan main. Itu juga ada kurangnya. Oh, saya juga bisa nambahin, umatnya juga ada kurangnya. Jadi suami juga ada kurangnya, istri juga ada kurangnya. Nanti ada Bantenya aja juga ada kurangnya. Umatnya juga ada kurangnya. Kurangnya apa? Undang terus, undang terus. Saya kalau terus-terusan kayaknya enggak kuat ya. Bante tolong kasihanilah saya Bante. Terus saya balik lagi, apa Bapak enggak kasihan sama saya? Ini kalau di Tangerang ya, di Tangerang itu kan wiharanya kan berjajar-jajar. Berjajar-jajar. Ya. Setiap kehidupan ini ada kekurangannya. Dan saya sampaikan ini ya demi kebaikan kita semua juga. Karena kalau kita hanya melihat sisi kurangnya, ini akan melahirkan yaitu ketidaksukaan. Apakah nanti bobotnya ringan, apakah nanti bobotnya berat, yang namanya tidak menyenangkan, ini adalah bagian dari penderitaan. Nah, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-161 yang berjudul Patama Agata
Patiwinaya Sutta. Di situ Guru Agung Buddha menjelaskan tentang ada 5 cara yang bisa digunakan untuk mengatasi kebencian. Ya. Ada 5 cara yang bisa digunakan untuk mengatasi kebencian. Ada 5 cara. Ini terkhusus kalau sudah benci. Kalau belum ya tidak usah dimunculkan. Ya. Ini kalau kita sedang benci, ya ada salah satu. Ya kemarin ngobrol-ngobrol dengan umat. Ya umat itu memberi satu perumpamaan. Bener loh Bante ajaran Sang Buddha itu loh. Dia bilang begitu. Bener loh ajaran Sang Buddha loh Bante. Ya. Terus cerita itu saya ceritakan kepada yang lain lagi. Ya. Bener loh ajaran Sang Buddha. Kenapa? Kita diminta melihat ke dalam. Kok begitu? Iya. Dia kasih perumpamaan. Ya. Nggak tahu dia dapat dari mana. Dia kasih perumpamaan. Bante, kalau ada orang melempar bom molotov ke rumah kita dan rumah kita terbakar. Kira-kira kejar orangnya atau matikan apinya? Dia kasih perumpamaan begitu. Ya kalau logika sehari-hari siapa yang melempar itu yang dikejar. Terus ya begitu. Tapi setelah saya renungkan kemudian, ya mestinya ya apinya dipadamkan. Urusan orangnya pergi ya itu urusan dia. Yang penting rumah saya tidak menjadi habis terbakar. Demikian pula kalau ada orang yang berkata kasar pada kita, menyalakan kebencian di dalam hati kita, kejar orangnya atau padamkan apinya. Mendengar suara tidak menyenangkan, masuk ke hati kita terbakar enggak? Karena ciri dari dosa itu adalah panas. Ya, ciri dari patika itu panas, menyala, istilah seren menyala gitu kan. Menyala, ya. Kalau Anda mendengar suara yang tidak menyenangkan masuk ke telinga Anda, hati Anda menyala. Kira-kira Anda serang orangnya atau Anda redamkan apinya? Ya, saya ajak Anda berpikir. Ya, siapa tahu ya, gara-gara dia Bante, makanya saya jadi terbakar Bante. Ya kalau sudah tahu gara-gara dia saya terbakar, ya seterbakar inilah yang semestinya dipadamkan. Kejar orangnya atau api kan dipadamkan? Kejar orangnya atau apinya dipadamkan? Nanti diingat ya. Kalau punya karyawan, punya tetangga, punya suami, punya istri membuat hati Anda menyala, mestinya sebelum Anda kejar, Anda mesti padamkan dulu. Ya, padamkan dulu. Nah, Sang Buddha memberi petunjuk, ya, dan Sang Buddha menyampaikan bahwasanya kita harus melihat ke dalam, ya. Karena kalau kita mengejar yang di luar, ini akan menyala terus, dan kita tidak akan pernah tersembuhkan. Itu kan seperti perumpamaan. Ajaran Sang Buddha seperti perumpamaan tentang kalau ada orang yang terkena anak panah, disembuhkan dulu atau dikejar. Saya tidak akan nyabut anak panah ini sebelum saya tahu siapa yang memanah. Ya, bagaimana? Sebagai orang yang bijak tentu, kalau ada hal yang kurang berkenan itulah yang harus diperbaiki. Kita bukan mengejar keluar, tetapi dalam hal proses penyembuhan diri, kita mesti melihat ke dalam. Ya namanya orang kehidupan ini kan lika-liku ya. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada dipuji, ada dicela, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya namanya hidup ini kan lika-liku. Apalagi hidup seperti Anda ini kan seperti di samudera. Samudera itu kan banyak ikannya. Kalau bukan gigit nanti bakal digigit di samudera. Bersaing, ya bersaing dengan yang lain, sudah dikasih harga rendah, ada yang lebih rendah lagi. Dan Anda kena turunkan rendah lagi. Ya begitulah kehidupan. Tapi jangan sampai itu memunculkan kebencian. Nah, Sang Buddha menunjukkan ada 5 cara. Di dalam Patama Agata Patiwinaya Sutta disebutkan yang pertama, cara untuk menghilangkan kebencian adalah mengembangkan pikiran cinta kasih.
Dan ini tolong ya, nanti kapan-kapan dah saya kasih jadwal dah. Tadi udah dipesen. Tapi tolong daftar loh ya, bukan hanya pesen aja. Pesen apa Bante? Ya kan Bante kalau ke Solo nanti mbok ya ODM. Ya jangan hanya pesen aja, tapi ikut daftar aja. Ya. Dan salah satu dari topik yang memang belakangan ini setiap kali ODM saya angkat adalah pentingnya mengembangkan cinta kasih, terkhusus bagi berumah tangga. Ya. Karena hiruk pikuk ini menimbulkan luka. Luka ini bisa disembuhkan kalau kita menyayangi diri kita. Dan yang pertama, Sang Buddha menyebut di situ adalah mengembangkan cinta kasih. Makanya kalau ada waktu, ada kesempatan, ya di rumah lah. Apakah sore, apakah pagi sebelum aktivitas. Tolong sebelum mengawali kegiatan atau sebelum menutup hari, tolong jangan lupa minimal Anda mengembangkan pikiran cinta kasih. Dan ini sebuah keterampilan. Namanya keterampilan apapun itu sifatnya membantu. Ya, Anda belajar matematika itu sebuah keterampilan juga. Kalau Anda punya matematika ilmu, ya Anda tidak akan kesulitan ditipu orang. Kalau Anda punya keterampilan ya memasak, Anda juga tidak akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian. Sama juga kalau Anda punya keterampilan mengendalikan pikiran, ini juga akan membantu Anda supaya Anda tidak terjebak dalam kebencian. Kira-kira melatih pikiran itu penting enggak sih? Penting enggak sih? Kalau ditanya Bante, penting enggak? Penting. Sepenting apakah melatih pikiran jika dibandingkan dengan melatih memasak? Penting mana? Melatih pikiran sama melatih masak mana lebih penting? Pikiran. Latihan matematika dengan latihan pikiran mana lebih penting? Pikiran. Latihan les nih, les matematika itu bayar loh. Sekali pertemuan berapa? Yang jadi guru les, oh Bante tergantung Bante berapa kali pertemuan dan berapa bulan. Ya. Kalau itu penting, mestinya diusahakan atau diabaikan? Kalau penting. Kalau penting diusahakan atau diabaikan? Diusahakan. Seperti keterampilan-keterampilan yang lain, kalau Anda belum mahir, Anda berusaha sebisa mungkin, meskipun itu bayar sekalipun Anda akan lakukan kok. Nggak bisa bahasa Mandarin, Anda panggil lause. Bayar, semahal apapun Anda bayar supaya Anda bisa bahasa Mandarin. Giliran ada latihan meditasi, semahal apapun, boro-boro mahal, murah aja ndak datang. Katanya penting. Gimana nih? Ya namanya kewajiban biku kan menunjukkan yang baik, bukan nyindir ya, bukan ya. Ini kan menunjukkan hal yang baik. Kalau melatih pikiran itu penting, mestinya berlatih. Sama seperti keterampilan-keterampilan yang lain. Ya kalau mau menjadi konsultan pajak itu kan penting untuk penghidupan. Dia ikut latihan loh. Sekali pelatihan itu mahal juga loh. Kok sampai dia rela mengeluarkan duitnya Bante? Karena itu berharga. Ini aja ikut meditasi, mengorbankan waktunya aja, maaf loh Bante. Maaf Bante, pekerjaan banyak. Oh ternyata melatih pikiran itu tidak begitu penting. Lebih penting adalah pekerjaan. Kalau pekerjaannya baru mumet, baru latihan pikiran. Sudah tersesat baru berlatih telat. Ya. Jadi yang pertama ini penting ya, latihan meta. Ini penting loh. Ya, penting. Kenapa saya katakan penting? Kalau seseorang ya dalam hidupnya itu dia mengembangkan cinta kasih, dia tidak membenci, bisa dibayangkan. Ya. Kalau dia punya keterampilan, ini sebuah keterampilan ya. Keterampilan itu kuncinya adalah pengulangan. Ya, terampil apapun itu kuncinya adalah pengulangan. Nah, keterampilan mengendalikan pikiran ini juga hasil dari pengulangan. Bukan hasil cukup dari kelas dhamma. Oh, saya mengerti Bante, ternyata meta itu bagus. Ya, tidak akan berkembang.
Harus dilatih. Karena sebuah keterampilan. Jadi yang pertama untuk menghilangkan kebencian, kita berlatih, yaitu mengembangkan cinta kasih. Cara yang sederhana yang bisa kita pakai, ya seperti biasa kita lakukan. Ya, punya niat yang bagus untuk tidak membenci, dan menyampaikan di dalam hati kalimat cinta kasih. Ya, bisa menggunakan kalimat, semoga semua makhluk berbahagia. Pernah dalam satu hari ingat kalimat itu? Penting atau tidak mengucapkan semoga makhluk bahagia? Mestinya penting. Kalau penting kira-kira diulangi atau tidak? Kayaknya. Kalau penting ya diulang-ulang, seperti orang minum itu penting maka diulangi lagi. Bayangkan kalau hidup kita minum tidak kontinu, apa yang terjadi? Sakit kan? Kan ada yang, kalau kita datang ke dokter, dokter yang bilang, Bapak mesti banyak minum. Betul kan ya? Udah hasil lab, udah dicek. Bilangnya apa? Bapak mesti banyak minum, supaya membantu kolesterolnya ini bisa berkurang, banyak minum. Minumnya nih kurang, makanya urinnya begini, hasilnya begini. Mesti banyak minum. Nah, sama kalau ada orang datang dengan beban pikiran, saya coba kasih resep juga. Ibu mesti banyak meditasi. Mesti banyak meditasi. Kalau dehidrasi, dokter bilang ibu mesti banyak minum. Kalau ibu sakit hati, Bante cuma pesan ibu mesti rajin meditasi. Nah, ini salah satunya meta bhavana. Jadi yang gampang temperamen, nanti kalau konsul jawaban saya ibu mesti meditasi. Mesti meditasi. Bagaimana cara yang pertama ini? Ya kita latihan dengan cara verbal, dengan kata-kata dulu, yaitu menyampaikan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Karena apa yang kita sampaikan dengan kesadaran ini akan membantu supaya pikiran kita tidak mengarah kepada hal-hal yang kurang berkenan. Ini meta, ya. Ini tema yang sudah sering didengar. Hanya saya sampaikan nanti kalau ada, bukan hanya penting tapi daftar. Saya tidak butuh pengakuan penting, tapi saya butuh yang daftar. Kenapa? Loh kok ya apa enggak kasihan gitu loh. Udah jauh-jauh loh dari BSD loh sampai sini. Pesertanya itu lagi. Itu lagi. Apa benar ya buah karma itu memang terbatas ya? Jadi yang berbuah cuma itu, yang lain cuma jadi lihat aja. Ya, jadi nanti ibu bapak ini yang pertama bisa latihan mengembangkan pikiran cinta kasih. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya cinta kasihnya jangan berhenti. Pokoknya kalau pikiran kita gelisah, ada hal yang tidak nyaman, nomor satu mesti dikembangkan pikiran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Melatih pikiran itu penting. Seperti ilmu-ilmu yang lainnya itu juga penting. Ini nomor satu, meta. Nomor dua adalah karuna. Karuna, kita harus punya belas kasihan. Ya. Kalau kita membenci, sesungguhnya kita yang pertama itu nyakiti diri kita sendiri loh. Harus kasihan pada dirinya sendiri. Ya. Sebelum Anda benci kepada orang lain, sebelum Anda sumpah kepada orang lain, ya, itu sebetulnya yang menderita pertama adalah diri sendiri. Karena dikatakan seperti halnya orang yang sedang marah itu seperti dia memegang bara api. Sebelum bara api itu dilemparkan, tangan dia sudah terbakar. Ya, jadi nanti ibu bapak yang kedua ini harus kasihan pada dirinya. Ya. Jadi kasihan pada diri sendiri. Ya mungkin Anda punya meta. Ya, selain Anda punya meta, Anda juga punya karuna. Yaitu harus ya sayang pada dirinya sendiri. Jangan kemudian kita malah sengaja membuat diri kita menjadi terluka. Jadi kalau ada hal yang kurang berkenan, ya sebisa mungkin ya. Kasihan. Ya, kasihan. Apa kasihan yang terparahnya, Bante? Kalau orang menyimpan kebencian.
terparahnya nih. Kalau dipertahankan seperti yang melukis di atas batu tadi, dibawa sampai akhir hayat nanti, ya, dengan pikiran membenci, maka seseorang itu akan jatuh di alam menderita. Pengen lahir di alam menderita? Pengen? Biasanya kalau sudah gelap benci itu ngomong begini, enggak apa-apa Bante, biar saya jalani. Kalau sedang benci-benci begitu, enggak apa-apa Bante, biar saya jalani. Kalau sudah sampai di sana, baru ampun. Ya ampun, enggak ada liburnya ya. Ya, Anda jadi manusia ini ada hari libur, kerja terus capek, ada liburnya. Kalau di alam neraka capek, enggak ada liburnya. Ya, enggak ada liburnya. Ini bahaya dari kebencian. Jadi tolong nih yang hadir khususnya nih, ya mulai cuci gudang. Ya, jadi yang tidak kepake-kepake segera untuk dilepaskan. Kalau ada benci-benci, ngapain sih benci sama itu? Udahlah. Nah, pengertian ini harus kita munculkan. Demi siapa? Ya demi diri sendiri. Karena ketika kita benci sama seseorang, sesungguhnya ya kita melukai diri sendiri. Ini biasanya bahasa sehari-hari ini kadang-kadang bukannya tidak kasihan pada diri sendiri, malah dia bagi-bagi ke yang lain. Ya, Anda tidak suka sama orang, kemudian jengkel Anda itu, kemudian Anda share. Supaya apa? Orang lain juga ikut membenci kepada yang bersangkutan. Ada jenis begitu? Ada, tapi orangnya tidak hadir. Nah, tidak hadir. Ya, kamu tahu enggak ini begini, ini begini, ini begini. Nah, mulai tuh, ya dalam bahasa Jawa itu gedok tular tuh. Nempel sana, nanti senggol sana, bunyi di sana. Akhirnya bukannya meredam kebencian, malah tambah membenci. Ya, kamu enggak kasihan. Ya. Makanya kalau ada hal yang kurang berkenan, punya meta. Ini yang pertama, yang kedua punya karuna. Harus kasihan pada diri sendiri. Ya. Dan kalau ada orang yang menasihatkan kepada Anda, ya, Cik, kok lepas kok. Terima kasih atas nasihatnya. Karena tidak semua orang itu punya keberuntungan, ada orang yang berani mengingatkan. Jadi kalau ada orang yang memberi petunjuk kepada kita, ya, Anda mesti sampaikan terima kasih. Kan ada ungkapannya tuh, malu bertanya, sesat di jalan. Apalagi sudah tersesat, enggak ada yang ngasih tahu. Bayangin tuh, malu bertanya sesat di jalan. Sudah tersesat, enggak ada yang ngasih tahu tuh, bayangin tuh. Anda bisa bayangkan, sudah tersesat enggak ada yang ngasih tahu. Kira-kira bagaimana? Seneng apa senep? Kira-kira seneng atau senep? Ya, udah keblasok sudah baru tahu udah tua. Nah, padahal dari dulu udah dikasih tahu. Kemana aja, baru sadar. Loh, kan udah sering didengar-dengerin. Ya namanya kesadaran itu kan titiknya baru Bante. Ini mah pembenaran. Kan ada orang kan udah dikasih tahu, sudah mentok-tok. Oh iya, yang kasih tahu kan bilang, bukannya kemudian dikasih tahu. Iya nih bener loh. Tuh. Makanya yang kedua ini kita diingatkan untuk apa? Kalau kita membenci, kalau kita ada beban yang tidak berkenan, tolong kasihanlah diri Anda. Ya, latihan, ya punya karuna, ya kasihan. Ya, apalagi sampai terbawa, sampai lahir kembali, ya kasihan. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, Sang Buddha mengajarkan UPK, latihan untuk tenang. Ya latihan untuk tenang. Bagaimana Bante latihan untuk tenang? Bante Rahula. Ya saat itu sudah menjadi biku. Ya. Kemudian Sang Buddha memberi nasihat, jadilah seperti tanah. Ya. Jadi kasih perenungan, Bante Rahula dikasih perenungan oleh Sang Buddha, jadilah seperti tanah. Tanah itu meskipun diludahi, meskipun diinjek-injek, tanah itu tetap tenang. Kan enggak pernah kan, Anda perlu gitu. Serat, pak. Kemudian tanah itu protes gitu. Nah, ini kan saya juga punya perasaan. Nah, dia ya diam aja. Nah, seperti itulah kita latihan, seperti halnya bumi. Meskipun ada hal yang kurang berkenan, latihan untuk tetap tenang.
Ya, untuk tetap tenang seperti bumi. Bumi itu simbol dari kesabaran. Ya. Bumi itu seperti simbol kesabaran. Mau diinjek-injek kayak apa, mau diludahin kayak apa, mau dikotorin kayak apa, dia tidak pernah membalas sedikit pun. Dia tidak pernah membalas sedikit pun. Mau dia apapun. Ya. Ketenangan ini juga tidak lepas dari kesabaran. Ya, jadi kalau ada hal yang kurang berkenan, latihan tetap tenang dan sabar. Ya, sabar. Ini juga kualitas yang baik juga untuk kita kembangkan. Aslinya sabar ini sudah ada di dalam diri ibu bapak. Sudah ada. Tenang juga aslinya sudah ada. Hanya masalahnya belum dipupuk dan juga belum disiram. Kalau bahasa Jawa itu nanem, ya jadinya kontet. Ya kontet itu ya tumbuh tapi ya enggak bisa berkembang. Ya enggak bisa kembang. Aslinya sudah ada. Tenang ada enggak dalam diri kita? Tenang ada enggak? Ada. Sabar sudah ada enggak? Ada. Hanya masalahnya belum disiram, artinya belum dikembangkan. Belum dipupuk, artinya belum diulang-ulang. Jadi masih ditidurkan tuh. Ya. Aslinya sudah ada. Jadi yang ketiga ini adalah ya milikilah, yaitu ketenangan. Nah salah satunya ya jadi seperti bumi, ya meskipun diinjek, meskipun dikotori ya tetap tenang. Nah pintu indera kita juga sebisa mungkin untuk latihan tenang. Meskipun ada objek apapun, ini akan melindungi kita kalau kita juga punya ketenangan. Ya, latihan, ya bukan hanya bicara penting ya, latihan. Nah ini UPK, yang ketiga nih UPK ini sangat membantu. Ya. Kemudian yang keempat, ini bisa dipakai juga. Meta, Karuna, UPK. Nah, yang keempat adalah disebut di situ adalah Asati Amanasikara. Belajar untuk mengabaikan. Jangan digenggam. Ya sudahlah, gitu loh. Yang membuat itu bertahan karena kita ingat-ingat, namanya sati. Sati itu ingat. Kalau asati berarti tidak usah diingat. Ya. Asati Amanasikara, tidak usah diingat, tidak usah dianalisis, ya sudahlah. Ini bisa dipakai juga. Kenapa kadang-kadang kebencian itu tidak bisa hilang? Karena kita sendiri yang masih nginget-nginget. Tapi kan kepikiran Bante, diinget soalnya. Kan teringat sendiri Bante, ada ingatan-ingatan yang lain. Kenapa yang diingat cuma yang itu saja? Salah siapa? Kan sebetulnya ingatan kita bukan hanya satu hal. Dia pernah melukai saya loh Bante, bener. Tapi apakah ingatan kita hanya terluka itu? Ini contoh-contoh aja sih. Apakah hanya itu saya? Kan tidak. Masih ingat yang lain. Besok ada sate kambing. Mau ingat-ingat yang lain. Jangan ingatnya, oh dia ini begini. Kan ada hal-hal lain yang bisa kita ingat. Pekerjaan-pekerjaan kita yang berharga. Itu kan yang mestinya kita mesti arahkan. Kenapa? Kok kita mengarahkan ke situ? Ya karena kita tidak ingat Dhamma. Jadi kita tidak belajar untuk melepaskan. Makanya di poin yang keempat itu kita latihan untuk apa? Yakni belajar untuk ya jangan terlalu diingat-ingat. Ya, kalau hal yang baik boleh diingat. Kalau hal yang buruk, kalau hal yang baik boleh diingat. Kalau yang buruk, tidak usah diingat. Kenapa kok tidak usah diingat? Karena itu akan menimbulkan penyesalan. Kalau penyesalan kira-kira pikirannya baik atau pikiran buruk yang muncul? Ya tapi yang sudah terjadi Bante. Yang sudah terjadi bukan untuk disesali, yang sudah terjadi untuk diperbaiki. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan menimbulkan kebencian bukan untuk disesali, tetapi berusaha untuk diperbaiki. Saya pernah mendengar orang, dia benci sekali pada dirinya sendiri. Dia benci sekali pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena pernah melakukan kekeliruan. Dan dia merasa itu sangat tidak baik untuk dirinya. Ya sudah berlalu mau diapain? Bahkan mau menyanyikan lagu hilangkanlah ingatanku juga tidak akan pernah hilang.
Nggak akan pernah hilang. Mau diapain? Ya. Kalau itu hal yang kurang berkenan sudah terjadi, ya belajarlah untuk memperbaiki. Yang sudah berlalu latihan melepaskan, apa yang diperbaiki inilah yang berguna untuk yang akan datang. Yang namanya orang hidup itu tidak kurang dari keliru. Sudah berlatih aja ada keliru, apalagi tidak latihan. Ya. Tapi kalaupun ada kegagalan, ketidakberhasilan, minimal kita tidak ada benci. Belajar untuk apa? Ya belajar untuk ya melepaskan. Ya, kita perbaiki. Jadi yang poin yang keempat disebutkan di sana bahwasanya kalau kita mengembangkan ajaran ini, ya kita bisa melepaskan kebencian. Yang keempat disebut dengan asati amanasikara. Berusaha untuk ya tidak memberi pengingatan terus-menerus dengan hal-hal yang kurang berkenan. Dan yang kelima disebut di sana adalah kama sakata. Kama sakata ini adalah setiap orang mewarisi karma masing-masing. Apa yang kita terima ini juga tidak lepas dari apa yang kita tanam. Ya, jadi apa yang kita terima ini tidak lepas dari apa yang kita tanam. Kalau buah yang kita petik adalah buah dari yang kita tanam, apa yang kita benci coba? Ini kan ya tanaman sendiri. Nah, tahu-tahu panennya pete, tapi dirinya tidak suka pete. Kok bisa muncul pete? Ya karena kemarin tanamnya pohon pete. Tidak mungkin punya ladang ditanami pohon pete, berdoanya semoga berbuah mangga. Ya kalau tanamnya pete ya buahnya tetap pete. Kalau tanamnya mangga buahnya mangga, kalau tanamnya duren buahnya ya duren. Nah sama juga kalau seandainya yang datang pada kita baik disengaja atau tidak disengaja, yang datang itu adalah hal yang tidak menyenangkan, kita mesti ingat ini sebetulnya juga tidak lepas dari apa yang saya tanam. Ya. Jadi kalau kita bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin banyak atau sedikit, yang kelima itu diingatkan ini juga tidak lepas loh dari apa yang kita tanam. Kira-kira mau buahnya nih yang manis atau yang pahit? Ini pertanyaan untuk dijawab. Kira-kira kalau petik buahnya buah yang manis atau buah yang pahit? Buah yang menyenangkan atau buah yang tidak menyenangkan? Buah yang berharga atau tidak berharga? Pasti kita memilih yang berharga. Kalau seandainya Bante saya berdoa buah yang berharga tetapi yang muncul buahnya tidak berharga, bagaimana Bante? Ya sudah, mau diapain? Mau dibenci juga tidak akan berubah. Maka renungan tentang karma itu belajar untuk kita satu menerima dan yang kedua adalah untuk menanam kembali. Karena kebaikan itu berguna. Jangan sampai ketika karma buruk berbuah kemudian berbuat baik stop. Pernah dengar ada orang berbuat baik terus stop? Saya sudah rajin berbuat baik kok malah saya menderita. Kalau gitu saya tidak mau berbuat baik dah. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Jadi sebisa mungkin kita punya pengertian. Kalau dalam kehidupan kita ini ada hal yang kurang berkenan datang. Mungkin celaan, mungkin perilaku yang kurang menyenangkan. Ya, itu juga tidak lepas dari apa yang kita tanam. Ya, Sang Buddha, ini keluhuran yang dimiliki oleh Sang Buddha itu beliau tahu loh. Setiap apa yang diterima, beliau tahu loh. Ini tanaman dari apa? Ini tanaman dari apa? Beliau tahu loh. Ketika mengalami fitnahan terhadap cinca, beliau tahu loh. Ini akibat apa di masa lalu. Termasuk ya ada kejadian yang kurang berkenan dalam keluarga dari Sang Buddha, yaitu suku Sakya. Suku Sakya itu kan habis. Suku Sakya itu habis diserang oleh Raja Widudaba. Habis. Dan Sang Buddha pernah mencoba 3 kali menghentikannya. Supaya apa? Raja Widudaba itu tidak menyerang suku Sakya di Kapilawastu. Tetapi ternyata
Apa yang dialami oleh suku Sakya itu juga buah dari karma sebelumnya. Kalau karmanya sudah mateng, ya tidak bisa dihindarkan. Kita ini tidak tahu nih. Soalnya kita belum jadi Buddha ya. Jadi kita tidak tahu, belum menjadi sama Sang Buddha maksud saya. Yang tahu hanya sama Sang Buddha. Seorang arahat sekalipun juga tidak mengerti semuanya. Karena yang punya kemampuan tidak semuanya. Hanya sama Sang Buddha yang tahu. Jadi tahu, oh ini begini karena dulu begini. Nah, kalau kehidupan kita ini kita pakai ande-ande nih. Kalau seandainya kita punya kemampuan begitu, kira-kira kita kayaknya tidak banyak menderita dah. Ya, tiba-tiba jalannya dipotong orang, terus ingat, oh iya kemarin habis motong jalannya orang, sekarang berbuah. Nah, kemudian tahu-tahu diomelin orang, terus ingat, oh iya kemarin ngomelin orang kok berbuah ya. Wah, terus jalan, ya sudah jalan begini, kadang-kadang jalannya kan licin nih, tidak kelihatan karena ada genangan air, kepleset. Oh iya kemarin itu gara-gara nyiram itu sekarang berbuah sendiri. Jadi kalau kita melihat kondisi yang kita peroleh ini dari karma-karma yang pernah kita lakukan, kira-kira ada kebencian enggak? Enggak. Tapi kalau kita tidak sejauh pengertian ini, kita akan mencari siapa ini yang melakukannya. Ya. Makanya Sang Buddha menunjukkan kepada kita yang kelima, kama sakhata. Setiap orang mewarisi karma masing-masing. Jadi kalau sekarang ini kita menerima hal-hal yang kurang berkenan, ini juga tidak lepas dari kekuatan karma. Ya. Nah kalau karma buruknya berbuah banyak bagaimana Bante? Apakah diterima Bante? Ya, kalau yang sekarang banyak yang buruk ya Anda harus sadar. Untuk apa? Ya menanam yang baik, minimal tanam yang baik. Ya, jadi kita mesti ingat ya. Jadi dalam hal ini ibu bapak sekalian, Sang Buddha selalu menundukkan kepada kita tentang jalan. Jalan apa? Lakukanlah kebaikan. Ya, dari perilaku yang baik, ya dengan sila, dengan melatih pikiran yang baik, dengan meditasi, dan juga mengajarkan kita tentang kebijaksanaan. 3 hal ini Sang Buddha ajarkan. Sila, samadhi, dan panya. Kalau sila kita jalankan, samadhi juga kita jalankan, panya juga kita kembangkan, maka kita akan menyikapi kehidupan ini juga bersama dengan pandangan yang benar. Jadi di dalam pertemuan malam hari ini, di tahun 2025 dan di tahun baru Imlek ini ya sebisa mungkin kita memperbaiki diri kita, minimal kita belajar mengenali kalaupun masih ada kebencian, sebisa mungkin kita tinggalkan. Milikilah meta, karuna, upeka, asati amanasikara, dan kama sakhata ini menjadi pegangan. Ya, mumpung kita masih ada kesempatan, kita juga masih ada kondisi-kondisi yang mendukung, ya kondisi itu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan perlu garis bawahi, semua keterampilan itu penting. Keterampilan pikiran itu juga penting juga. Ya, maka Bante berpesan latihan meditasi. Ya, minimal di rumah meta bhavana. Semoga semua makhluk berbahagia. Kalau 5 menit tidak bisa kebangetan. Ya, kalau 5 menit tidak bisa, ya syukur-syukur bisa dikembangkan terus menerus. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan malam hari ini kepada ibu, bapak, saudara-saudari sekalian berkenaan dengan bagaimana kita melenyapkan kebencian. Ya semoga apa yang Bante sampaikan bisa dimengerti sehingga bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikianlah tadi materi yang telah disampaikan oleh Bante. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk umat dapat bertanya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menuju ke mic yang telah disediakan.
Tadi Bante mengajarkan tentang kesabaran. Saya ini termasuk orang yang kurang sabar, Bante. Apa saran Bante untuk bagi saya untuk melatih kesabarannya? Itu aja, Bante. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, sebetulnya seperti yang tadi Bante telah sampaikan, sebetulnya dalam diri kita sebetulnya bakat kesabaran itu sudah ada. Ya, tinggal kita melatih. Terus bagaimana supaya kita punya satu kecenderungan untuk melatih kesabaran? Yang pertama, mesti diingat, manfaatnya sabar itu untuk apa? Kalau orang sabar manfaatnya apa? Nah, dikatakan, buah pahala dari orang punya sabar, satu, tidak banyak musuh. Ya musuh ya ada tapi tidak banyak. Ya, jadi orang yang sabar itu tidak banyak musuh. Ya. Makanya kalau Anda sabar itu ya tidak banyak musuh. Yang kedua, orang yang sabar itu tidak menyimpan dendam. Ini untungnya nih. Yang ketiga, disebut di sana, ini sambil ngingat lagi ya. Yang pertama, apa? Tidak banyak musuh. Yang kedua, tidak menyimpan dendam. Yang ketiga, tidak banyak melakukan kesalahan. Jadi orang yang sabar itu tidak banyak salah. Ya, karena apa? Dia nahan diri. Ya. Kenapa ada orang salah dia ceroboh, tidak sabar? Jadi yang ketiga, pahala dari orang yang punya kesabaran itu adalah tidak ceroboh. Kemudian yang keempat, pikirannya tenang. Ini buah dari sabar. Jadi punya pikiran yang tenang. Dan yang kelima disebut, ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam bahagia. Terus di suta itu juga disebutkan, apa akibat kalau orang itu tidak sabar? Ya sebaliknya. Kalau orang sabar pahalanya 5, kalau orang tidak sabar akibatnya juga 5. 1, kalau orang tidak sabar banyak musuh. 2, kalau orang tidak sabar menyimpan dendam. Yang ketiga, di situ ceroboh, ya, melakukan kesalahan. Yang keempat, pikirannya kacau. Dan yang kelima, ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam menderita. Nah, jadi kalau kita sabar, ya supaya kita kekeh dan mau berarti sabar, ya salah satunya yang pertama adalah ingat pahalanya. Ya biasanya kita mau berlatih kalau ada gajinya, ya ibaratnya bayarannya. Lah Bante, saya latihan sabar terus pahalanya apa? Nah, kan disebutkan nih, ya tidak banyak musuh, tidak menyimpan dendam, tidak banyak melakukan kesalahan, pikirannya tenang, dan ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam bahagia. Kira-kira kalau melihat manfaatnya begini, kira-kira bagus tidak punya kesabaran? Kira-kira dilatih atau masih mengatakan sabar ada batasnya? Kira-kira dilatih atau sabar ada batasnya? Ya, kalau tahu manfaatnya justru, oh ternyata sabar ini bisa dikembangkan, tidak ada batasannya. Makanya ini sebagai satu renungan kembali kepada ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, ya, untuk mengembangkan. Ya, 1 tentang tadi, ya tentang pahalanya. 2, yang kedua diingat tentang hukum karma. Biasanya kalau orang tidak sabar apa yang keluar? Kalau orang tidak sabar kira-kira pikiran, ucapan, tindakannya baik atau buruk? Kalau orang tidak sabar, buruk. Kalau ingat hukum karma kira-kira melakukannya enggak? Ya tidak. Ya.
Jadi yang kedua yang membantu kita secara pengertian, ya secara pengertian, selain tadi pahalanya, yang kedua adalah ingat hukum karma. Ya. Bante, kalau saya marah-marah tidak sabar, kalau saya lahir kembali di alam manusia, kira-kira saya jadi apa, Bante? Nah, itu di Culakama Wibangga disebutkan. Kalau orang gampang marah-marah, nanti wajahnya itu tidak elok. Tidak elok itu artinya ya pokoknya dilihat pokoknya tidak bisa lama lah lihatnya. Nah, ya, jadi pengen malingkan aja gitu, tidak mau lama-lama lihatnya. Nah, itu disebutkan di dalam Culakama Wibangga Majjhima Nikaya disebutkan kalau orang gemar itu kecenderungan yang diulang-ulang, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dan marahnya tidak pernah sedikit. Ya, panjang itu. Nah, ketika nanti dia lahir kembali jadi manusia, nah punya wajah itu kalau dilihat itu kita tidak bisa lihat lama-lama. Jadi tidak jadi gitu. Nah, itu disebutkan di situ. Nah, itu salah satu kalau orang punya kemarahan itu juga akibat kalau tidak punya kesabaran. Beda lagi kalau orang punya sabar. Itu ya saya lihat sendiri. Orang sabar itu indah sekali. Ya, pernah satu ketika saya ngisi manula di Biara Sunter. Orang tua itu nunggu jemputannya di depan pos satpam. Duduk diam tenang. Loh mak belum dijemput. Masih di jalan Bante, tenang. Lihatnya itu teduh. Belum lahir kembali nih. Belum lahir kembali kelihatannya sudah elok loh. Nunggu dengan tenang. Dengan tongkat yang kakinya nyabang 3 tenang. Saya lihat yang tenang. Saya bisa lihat kalau dia tidak sabar, dia tidak bisa seperti itu. Nah, bayangkan kalau tidak sabar gerusak-gerusuk, mana nih udah jam berapa nih? Ya, saya lihatnya juga tidak berani lama-lama. Saya tidak berani lihat lama-lama. Nah, itu secara karmanya. Ya, itu disampaikan benar di dalam Culakama Wibangga. Ya, kita bisa melihat ya secara yang kedua, secara kognitif kita bisa berpikir, kenapa saya harus sabar? Saya ingat hukum karma. Ya, sama nih. Ada nyamuk menggigit. Pukul atau tidak? Pukul atau tidak? Sabar atau tidak? Kalau ingat karma, ingat karma. Tapi kalau tidak ingat karma, dibantu proses kelahiran kembali. Ya, makanya hukum karma itu membantu supaya kita sabar juga. Itu salah satu manfaat disebutkan. Manfaat dari seseorang punya pengertian hukum karma, itu juga manfaatnya membuat orang jadi tambah sabar. Ya, jadi selain kita ingat tentang manfaat dari kesabaran, kita juga ingat tentang karma itu. Ya, itu diceritakan banyak sekali loh. Nanti ya, ini nanti mungkin tema yang lainnya. Nanti dibaca, saya kasih judul, yaitu Losaka Jataka. Losaka Jataka. Ya. Kisah seorang biku yang hidupnya susah banget. Mau mangan sulit sekali. Pindah patah ndak dapat. Pokoknya yang diikuti, pokoknya jadinya ndak dapat cuan lah. Ngemis saja, ndak dapat. Itu nanti dibaca judulnya ada Losaka Jataka. Pokoknya berbanding terbalik dengan Bante Siwali. Ya. Losaka Jataka. Itu kisah ada di zaman Sang Buddha. Bahkan Bante Sariputa yang pindah patah sudah dapat makanannya. Terus Bante Sariputa bilang, ini hasil pindah patah, tolong kasihkan ke Bante Losaka. Loh, barang yang mestinya dikirim untuk Bante Losaka itu dimakan orang di jalan loh. Nggak dapat lagi loh. Ternyata nanti baca histori dari karma, dulu dia pernah jadi seorang biku juga di zaman Buddha Kasapa. Ya. Ada seorang biku yang sudah arahat yang datang, dia tidak senang. Nah, dia tidak punya kesabaran. Ya. Ketika dana makan mestinya dipersembahkan untuk biku ini juga, tetapi sama dia waktu itu jadi biku, makanan itu dibakar sama dia. Ternyata biku yang semestinya menerima makanan itu adalah sudah arahat. Tuh, berbuat buruk sama arahat. 500 kehidupan, ya, dia lahir sebagai yaka, ya, kekurangan makanan, ya. 500 kehidupan berikutnya dia di alam menderita, lahir kembali di zaman Sang Buddha, dia
sulit sekali memperoleh makanan. Nah, ini, jadi kalau ada hal yang kurang berkenan, sabar, ingat buah karma. Ya, Bante saya udah kilap, Bante namanya orang lagi tidak sabar itu bagaimana? Semua menyala. Semua menyala. Hatinya menyala, telinganya menyala, hidungnya menyala, pokoknya tidak bisa ngontrol. Nah, sudah menyala semua tuh. Akhirnya bagaimana? Ya, lupa diri. Ingat hukum karma. Ya, jadi sabar. Mungkin di di kehidupan sehari-hari lah. Nanti kalau ada yang kurang berkenan, ini kayaknya karma kehidupan keberapa ini yang berbuah nih. ya, saya mesti latihan sabar. Ini berguna. Begitu Pak ya, dua hal ini. Ya, dua hal ini secara kognitif ya, pemikiran ini bisa dimunculkan, ini membantu. Ya, mengerti tentang pahala dari punya kesabaran dan juga selalu diingat tentang hukum karma supaya kita juga berkembang di dalam kesabaran. Ya. Izin Bante, ada pertanyaan dari kolom komentar YouTube dari Daisy Widya. Izin bertanya, Bante, Namo Buddhaya Bante, kalau kita mengalami kehilangan, misal kerabat meninggal, itu cara mengatasi perasaan yang tidak menyenangkannya, itu bagaimana? Apakah ada step-step atau langkah-langkahnya Bante? Terima kasih. Nah, ya salah satu munculnya kehilangan yang menimbulkan ketidaksenangan, itu kan bermula dari rasa memiliki. Ini milikku. Nah, karena kita menganggap ini milikku dan yang disebut milikku itu berubah, maka disitulah munculnya penderitaan. Ya, apapun lah yang kita miliki. Punya sandal menyenangkan. Kalau seandainya dipakai berjalan tahu-tahu copot, senang atau tidak senang? Tidak senang. Bagaimana untuk melepaskan ketidaksenangan itu? Mengerti tentang ketidakkekalan. Semua yang aku miliki wajar berubah, wajar terpisah. Itu kan ada di dalam renungan. Sabehi mepiehi manapehi nanabawo winabawo. Segala yang kumiliki dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah. Kalau kita menolak bagaimana? Ya menderita. Jadi menderitanya itu dibuat sendiri atau karena kondisi? Ya dibuat sendiri. Kenapa? Karena kita tidak berlatih bahwasanya segala yang aku miliki ini wajar berubah, wajar terpisah. Tapi kan masih nangis terus Bante. Iya, karena masih menganggap ini milikku. Ya. Jadi masih ada kelekatan ketidaksenangan ya karena masih ada anggapan tentang ini milikku. Jadi pengertian tentang segala yang kumiliki, kucintai, wajar berubah, wajar terpisah, ini membantu. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti punya gelang, jalangnya jatuh, ya harus dimengerti. Apa yang aku miliki wajar berubah, wajar terpisah. Ya, ini dipakai. Ya, jadi kehilangan apapun ya ini juga harus dipakai. Perenungannya tentang apa yang aku miliki, aku cintai, wajar berubah, wajar terpisah. Kalau bukan dia yang meninggalkan saya, sayanya yang akan meninggalkan dia. Itu sudah hukumnya itu begitu. Begitu ya. Baik, apakah ada umat yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan. Baik, silakan Bapak. Izin bertanya Bante, kalau untuk meditasi itu kan ada termasuk meditasi duduk. Nah, pertanyaan saya ketika saya menyadari misal saya mau melakukan perbuatan buruk, itu kan timbul itu ada yang mengingatkan. Ya. Apakah itu termasuk bagian dari meditasi? Itu satu. Yang kedua, cara untuk melatih meningkatkan kesadaran kita supaya kita bisa selalu peka, itu caranya seperti apa? Terima kasih. Nah, di dalam istilah meditasi itu ada istilah sati dan sampajana. Ada istilah sati dan sampajana. Sati itu artinya ingat.
Sampajana itu artinya tahu, dalam hal ini adalah kebijaksanaan. Jadi kalau kita, dalam diri kita, seperti tadi disampaikan, ada yang mengingatkan, namanya sati. Dan ada sampajana. Ya, ada sampajana karena ada pengetahuan. Dan itu sangat wajar sekali ya dalam diri seseorang. Ada sati dan sampajana. Munculnya dari mana sati dan sampajana itu? Munculnya karena ada yoniso manasikara. Yoniso manasikara adalah usaha untuk memunculkan kebijaksanaan. Dari mana munculnya yoniso manasikara itu? Dari keyakinan. Keyakinan itu muncul dari mana? Mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma munculnya dari mana? Berasosiasi dengan teman-teman yang baik. Maka disebutkan di sana, kalau seseorang bergaul dengan orang yang baik, dia akan banyak mendengarkan dhamma. Dhamma sawanang. Setelah dia mendengarkan dhamma, akan muncul keyakinan. Dengan adanya keyakinan, dia akan berkembang di dalam yoniso manasikara. Adanya yoniso manasikara akan berkembang di dalam sati dan sampajana. Jadi dia akan ingat dan tahu. Nah, jadi kita yang tadi diceritakan itu sebenarnya sati dan sampajananya berkembang. Ingat ini tidak baik dan tahu itu tidak baik. Namanya sati dan sampajana. Kadang-kadang sati dan sampajana kita ini juga mengalami naik dan turun. Ya. Kadang-kadang sudah tahu itu hal yang buruk, kenapa dilakukan? Karena kita masih toleransi, ini kan enak. Karena berpikir itu enak, itu menyenangkan, kadang-kadang kita punya sati jadinya ya lemah. Tapi kalau kita punya keyakinan, meskipun itu menyenangkan sekalipun, kita bisa ngerem. Ini gunanya sati dan sampajana. Ketika ibu dan bapak marah-marah, sadar enggak? Tahu enggak? Ingat enggak kalau itu marah? Kenapa dilakukan? Rasanya seneng loh Bante. Kalau saya bisa ngomong bener rasanya seneng loh Bante. Nah itu dia. Ya. Jadi ketika kita sedang muncul, tahu ini tidak baik, itu adalah sati. Ya. Ingat tentang itu tidak baik adalah sati. Dan tahu tentang akibat-akibat dari keburukan itu punya pengetahuan. Namanya sampajana. Terus bagaimana supaya kita berkembang? Berkesadaran, punya kepekaan setiap saat. Memang disebutkan di situ adalah pengembangan. Yaitu sati patana. Ya, sati patana. Ya. Kalau duduk, menyadari saat ini sedang duduk. Istilahnya begitu. Tahu apa yang sedang dikerjakan. Dan tahu juga apa manfaat yang sedang dikerjakan. Tahu yang sedang dikerjakan dan tahu juga apa manfaat yang dikerjakan. Ini punya kepekaan. Kalau kita renungkan, kita tahu. Tapi kalau itu tidak bermanfaat dilakukan enggak? Kalau tidak bermanfaat dilakukan enggak? Mestinya kan tidak. Saya katakan mestinya, karena biasanya kan masih. Nah, mestinya kan tidak. Gitu. Jadi kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita juga tahu tentang manfaatnya apa saya melakukan ini. Ini kita punya kepekaan dalam kesadaran. Ya, dalam kesadaran. Dan di dalam topik-topik dhamma ini, ya kita diingatkan tentang 3 hal. Ini memang kerja yang ekstra. Selain kita menjaga tubuh jasmani, kita juga diminta menjaga ucapan kita. Selain menjaga ucapan kita, kita juga diminta menjaga pikiran kita. Karena pintu penghubung jadi karma, itu ya 3 ini. Apa yang kita lakukan, kalau tidak disadari dan tidak direnungkan manfaatnya, bisa salah jalan juga. Apa yang kita ucapkan, kalau tidak direnungkan, tidak disadari manfaatnya, bisa salah juga, termasuk pikiran kita. Ya, jadi dalam hal ini membangun kesadaran itu bukan hanya pikiran aja loh ya. Termasuk saat berbicara. Berbicara. Jadi sama orang ngomong, Sang Buddha juga kasih caranya tuh. Bagaimana supaya kita bisa berbicara yang baik dengan kesadaran? Gimana coba? Di situ disebutkan, ini jadi orang yang punya wacak ucapan yang baik. Ada 5 hal di situ disebutkan.
Ya, hal yang pertama adalah kalau berbicara itu tahu waktunya. Ini berkesadaran supaya tidak ada, aduh salah ngomong. Nah, kenapa bisa salah ngomong? Karena kita menyampaikan di waktu yang tidak tepat. Jadi dalam hal penyadaran, tidak hanya dalam hal pikiran, tapi dalam hal ucapan, yang pertama ketika kita berbicara, nomor satu adalah tahu waktunya. Kalau itu tidak waktunya, jangan dibicarakan. Kalau sudah tahu waktunya, yang kedua, tahu kebenarannya. Benar enggak? Kalau masih katanya, jangan dulu. Nah, yang ketiga, sanha. Sanha itu artinya disampaikan dengan bahasa yang halus. Ya, halus itu artinya ya latihan ini, latihan. Harus dengan kesadaran, kalau enggak latihan enggak bisa. Tapi jangan sampai halus dengan kesadaran sampai saya nyaris enggak dengar ya. Ya. Dari mana? Ya, jadi halus di situ artinya ya kita dengan sadar bagaimana kita berucap. Ya. Tahu waktunya, tahu kebenarannya, tahu yang kita omongkan adalah hal yang benar. Kemudian tahu tentang cara mengucapkannya halus. Yang ketiga, tahu manfaatnya. Saya ngomong ini manfaatnya apa? Ya, ini bahasa Palinya adalah atak samhita. Ya, tahu manfaatnya. Dan yang kelima, kalau berbicara itu meta citena dengan pikiran cinta kasih. Ya, ini dalam bahasa Pali. Yang nomor satu tadi, kalena cak basita hoti. Jadi berbicara waktu yang tepat. Kalena cak basita hoti. Yang kedua, saca cak basita hoti. Yang ketiga, sanha cak basita hoti. Yang keempat, atak samhita cak basita hoti. Dan yang kelima adalah meta citena cak basita hoti. Jadi ketika kita berbicara, waktunya nih cocok enggak? Nah, memang kadang-kadang ya sebenarnya saya sih tidak berkenan, tapi karena waktu pertemuannya itu terbatas ya mau gimana lagi. Contoh apa? Waktu yang tidak cocok untuk berbicara, waktu bantainya makan diajak ngomong. Nah, itu sebetulnya juga bukan waktunya yang tepat. Anda harus sadar. Ya. Habis Bante saya jarang ketemu, ya udahlah ngomong aja. Udah Bantenya udah makan nih. Udah makan. Dia dengerin ngobrol, makan. Tadi Bante itu mau makan durian itu. makan, giliran mau makan durian jamnya udah jam 12. Udah jadi tuh. Udah jadi tuh. Ya, saking serunya dengerin ngomongannya orang sampai duriannya enggak kelihatan. Selesai makan baru ingat, aduh durian. Terus yang punya tanya, kok duriannya enggak dimakan Bante? Jawabannya apa? Saking serunya saya dengerin dia. Ya, jadi itu juga disebut di situ ya tidak waktunya yang tepat. Jadi kalau Bante makan sebetulnya bukan waktunya, tapi ya karena perjalanannya mepet ya mau ndak mau. Ya kadang-kadang kan Anda nemenin Bantenya makan, tapi Anda ngajak ngobrol. Ya, Bante dari mana? Bante dari mana? Jawab. Itu juga mau ngomong terus terang, ini bukan waktunya ya Pak, kalau ngomong yang tepat nanti akan jadi viral. Wih, Bantenya sombong. Makan aja diganggu enggak boleh. Wah, kayak sultan aja. Ya memang itu juga kita harus tahu ya, namanya ya bukan waktunya. Itu bukan waktunya. Kalena cak basita hoti. Jadi itu kesadaran juga. Ya, kesadaran juga. Terus, ini sebenarnya topik tentang kesadaran itu banyak loh. Tentang cara ngucap, termasuk cara kita bertindak. Apa yang kita lakukan? Ya, perilaku kita. Nah, itu juga ada bagiannya. Nanti ada topik dhamma lagi, ini hubungan dengan kesadaran. Itu poin ada namanya nomor 1. Tak sebutkan dulu baru saya sebutkan, takutnya salah saya. 1. Dhamanyu. Ini juga menjadi orang yang punya pengetahuan sadar diri. Banyak pengetahuan, dhamanyu. Yang kedua, athanyu, mempelajari sesuatu manfaatnya apa. Ya. Yang ketiga, athanyu, tahu diri. Yang keempat, kalanyu, tahu waktu. Yang kelima, matanyu, tahu ukuran. Yang keenam, purisanyu, tahu masyarakat yang dihadapi. Yang ketujuh, pugalanyu. Ya. Tahu tentang masyarakat. Ya. Jadi ada 7. Ya. Pugala artinya orang.
orang siapa yang bisa saya jadikan teman. Ya, Parisa, kelompok. Saya memposisikan diri bagaimana. Nah itu ada tuh, tentang menjadi orang bijaksana berkesadaran. Ada 7 cara. Jadi topik tentang kesadaran ini banyak. Baik saat kita berucap, saat kita bertindak, ini banyak sekali. Ini jadi topik kelas dhamma lagi. Ya, jadi untuk kata sederhana kesadaran ini caranya juga banyak. Ya. Jadi ini kembali, tadi kan saya sudah sampaikan waktu khususnya berucap nih, sadar. Ya termasuk saya kalau ngomong dengan orang sebisa mungkin dengan 5 hal ini, sebisa mungkin. Kalau ada yang absen, ya tolong dikasih tahu. Wih, Bante ngomongnya ngajarin halus, Bante kasar, diingatkan. Siapa tahu saya lagi capek. Nah, ya boleh lah, kita kan kalyana mita, bukan orang-orang jauh, wong deket begini kok. Ya kan? Ya kalau kita saling, ya namanya juga kalyana mita. Ya, Bante tidak punya cinta kasih nih, ya udah ingatkan aja, enggak apa-apa, kan kalyana mita saling mengingatkan. Ya kan enggak apa-apa. Saya sih enggak tersinggung ya, saya malah terima kasih loh. Ya. Jadi kalau saya dikasih tahu itu terima kasih loh. Kenapa? Itu salah satu aspirasi saya. Semoga dimanapun saya berada, semoga saya bertemu dengan teman yang baik dan mengingatkan saya. Itu salah satu. Ya, jadi dalam kehidupan kita nih, nanti kalau Anda berdoa wis punya harapan lahir kembali, selain lahir di alam bahagia, Anda juga harus bertekad juga. Bertemu dengan orang yang baik dan memberi petunjuk. Nah itu berkah itu. Ya, di dalam Dhammapada diibaratkan seperti orang yang menemukan harta karun yang tersembunyi. Ya, jadi kalau ada orang yang cerewetin Anda, ya itu bagus juga. Itu salah satu aspirasi Anda sekarang terkabul. Anda diingatkan terus, nah, itu berguna juga. Nah, ini kurang lebih begitu ya tentang kesadaran. Begitu ya. Izin Bante, ada pertanyaan dari kolom komentar YouTube lagi. Atas nama Nining. Selamat malam Bante. Karena keterampilan akan semakin bagus jika diajarkan sedini mungkin. Apakah kurikulum sekolah minggu STI kurang menekankan pentingnya cinta kasih atau bahaya kebencian? Melihat umat di wihara walau sudah berumur saling bertengkar dan menjadi penebar kebencian. Apa ini sudah mental fabrication dari past life-nya sehingga suka membenci walau rajin sekolah minggu? Demikian nanti. Ya, untuk yang pertama saya akui bahwasanya jumlah biku itu kurang. Sehingga di tengah-tengah umat itu ya semua ya dalam tanda kutip ini pembimbingnya itu enggak ada gitu loh. Ya, jadi memang saya terus terang saya sampaikan memang jumlah biku itu kurang. Bahkan di setiap wihara, bahkan wihara seperti yang di sini aja untuk mendatangkan dan untuk menempatkan ya, bukan mendatangkan. Kalau mendatangkan sih mampu. Tapi kalau menempatkan ini ya agak sulit. Kenapa? Karena jumlah bikunya memang sedikit. Bayangkan nih, kita pakai ngomongin bayangkan. Tapi jangan saya loh ya. Bayangkan, kalau suatu wihara ada bikunya dan biku ini aktif mengajarkan metta cinta kasih, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Pendidikan ini bukan hanya oral, artinya bukan hanya lewat lisan, tetapi ya sudah menjadi aktivitas harian. Nah, lu sudah diajarkan kok masih suka membenci, bagaimana Bante? Kayak itu kekuatan karma masa lampau lebih kuat. Ya, tapi memang butuh kesadaran ya. Seperti tadi disampaikan tentang orang kadang-kadang bisa mengembangkan metta. Kalau orang itu merenungkan tentang pahala-pahalanya. Ya, metta itu akan sungguh-sungguh kita kembangkan kalau kita ngerti banget tentang pahalanya. Kalau pahalanya itu tidak kelihatan, ya untuk mengembangkan juga masih tidak sepenuh hati. Nah, dan dalam bahasa sehari-hari kadang-kadang ya banyak hal yang mempengaruhi. Tapi terus terang dalam hal ini memang satu, jumlah biku memang terbatas. Ya. Satu, yang kedua yang berlatih juga belum maksimal karena pengertian juga belum berkembang banyak. Jadi kalau seandainya apakah belum dimasukkan di kurikulum? Kurikulum sudah ada. Ya, kurikulumnya sudah ada. Tentang meditasi metta itu sudah ada.
Ayo adik-adik, kita duduk sebentar ya, kita akan meditasi. Setelah baca parita, kita akan meditasi cinta kasih. Ulangi ya adik-adik di dalam hati masing-masing. Semoga saya berbahagia. Semoga papa mama berbahagia. Ya, soalnya ini saya ajarkan kalau saya diminta ngajar sekolah minggu itu. Semoga teman-teman saya bahagia. Tahu enggak apa reaksinya adik-adik? Colekin temennya, colekin temennya, colekin temennya. Suruh meditasi malah sibuk sendiri. Ini yang masih terjadi. Jangankan anak kecil, orang tua juga sama. Meditasi puja bakti gitu. Meditasi dimulai. Bante sudah mengambil ancang-ancang. Ancang-ancang itu artinya persiapan. Ambillah sikap duduk yang nyaman. Nah, dia udah ngambil sikap duduk yang nyaman. Tangan di pangkuan. Kan saya waktu nginstruksikan kan belum tutup mata. Dia tangan di kantong. Nah, mata dipejamkan. Kantongnya dibuka HP-nya. Loh ini orang tua-tua loh. Ini orang tua-tua loh. Giliran meditasi kita sudah bimbing ya. Duduk yang nyaman, tulang punggung ditegakkan, tangan di pangkuan, mata dipejamkan, dibimbing meta bhavana, semoga semua makhluk bahagia. Loh, ini orang dewasa loh, bukan siswa sekolah minggu loh. Malah balesin WA. Dan anehnya giliran meditasi selesai ikut sadu juga tuh. Ikut sadu juga tuh. Nah, jadi ini sebagai perbaikan lah ya. Jadi kalau sudah dibimbing, ya HP-nya diletakkan dulu lah. Ya, meskipun bukan baca parita, ya jangan HP-nya dibuka, ya diletakkan. Ini bukan hanya siswa anak sekolah minggu yang jawil-jawilan. Kalau orang dewasa sih tidak jawil-jawilan, tapi dia HP-nya di kantong dibuka. Dan ada yang lebih parah lagi. Ya, ini kalau wiharanya kecil sih semuanya kayak hadir di dalam ya. Kalau wiharanya kecil gitu ya. Ya semua hadir di dalam. Masalahnya itu kalau wiharanya besar, pengurusnya banyak. Pengurusnya itu malah tidak ikut. Malah sibuk sendiri muter-muter. Jadi giliran meditasi meta bhavana training, dia tidak ikut latihan. Maka mohon maaf ya kalau seandainya dia memberi pelayanan agak kurang-kurang. Ya, kenapa? Waktu latihan meditasi meta bhavana, dia sibuk menyiapkan konsumsi. Ya, jadi ya wajar aja kalau seandainya itu pengurusnya Bante itu tidak punya meta. Kayaknya dia terlalu sibuk ngurusin Nanda dah. Sampai-sampai dia tidak punya kesempatan untuk mengembangkan meta di dalam dirinya. Ya bukan pembenaran ya, karena saya juga amati juga loh. Biasanya dulu kalau masih jadi umat dia ikut rajin mendengarkan. Kalau sudah jadi pengurus, ini bukan ngomongin orang, ini kenyataan. Biasanya sudah waktu untuk mendengarkan sudah terpotong. Ya ini salah satu kebajikan dari pengurus sebetulnya, yaitu dia mengorbankan untuk pelayanan. Tetapi ya cinta kasihnya tetap di bawah lah ya. Ya, cinta kasihnya tetap di bawah. Ya, jadi hal ini Ibu Bapak memang harus kontinu. Ya, kontinu. Memang harus ada yang mengarahkan. Dan setiap kali diarahkan ya tolong diikuti ya, jangan cari cara sendiri. Ya, meta bhavana ini berguna. Ya. Saya pikir begitu. Ya, kalau ada yang kurang mungkin terselip mungkin ya. Tadi saya mau bertanya itu tadi tentang Yoniso Manasikara dengan Sati Sampajanya. Kan keduanya itu tentang pengembangan kesadaran. Yang ini saya tanyakan bedanya itu di mana Bante? Kedua itu antara Yoniso dan Sati Sampajanya. Terima kasih. Nah, Yoniso ini adalah dalam tanda kutip itu masih usaha. Yoniso Manasikara. Itu dari kata yoni, mana, dan kara. Ya, yoni itu artinya asal usul. Ya, asal usul, yoni. Seperti kama yoni. Lahir dari perbuatanku sendiri. Yoni. Yoni itu asal. Sedangkan mana itu adalah pikiran. Kara adalah tindakan. Tindakan pikiran untuk mengetahui asal usulnya. Jadi kalau kita merenungkan sesuatu sebetulnya menganalisis itu sebetulnya adalah selama kita menganalisis tentang kemunculannya, ya, ini sebetulnya adalah Yoniso Manasikara.
Ya, yoniso manasikara. Dari yoniso manasikara itu kalau dilatih akan muncul sati dan sampajana. Sati itu artinya ingat. Sampajana itu tahu. Nah, di dalam komentar dikatakan sampajana ada 4. 1. Sataka sampajana. Orang akan tahu tentang manfaatnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tahu manfaatnya. Ya, pengetahuan ini adalah tahu tentang manfaat, namanya sataka sampajana. Yang kedua, sapayika sampajana. Tahu tentang kecocokannya, kesesuaiannya. Ya. Yang ketiga adalah gocara sampajana. Ya, jadi kalau yang dilakukan ketika tindak tanduk itu dilakukan, ya apakah sesuai tindak tanduknya? Ya, gocara sampajana, cara itu berjalan. Bagaimana jalannya ini? Nah, dan yang keempat adalah asamoha sampajana. Apakah saya melakukan ini bersama dengan tanpa kebutuhan batin, asamoha. Nah, itu disebutkan di situ. Jadi dikatakan di dalam komentar bahwasanya sampajana ini isinya 4. Disebut dia tahu, dia bijaksana dalam hal sampajana ini. 1, dia tahu manfaatnya. 2, dia tahu kepantasannya. Dia tahu tentang aktivitasnya, dan dia juga tahu apa yang dilakukan ini bersama ndak dengan kebijaksanaan atau tanpa kebutuhan batin. Nah ini, jadi urutannya bagaimana? Untuk bisa menghadirkan sati dan sampajana mesti ada yoniso manasikara. Dari mana yoniso manasikara itu? Dari sakdama sawanang, mendengarkan dhamma. Makanya kalau Anda mendengarkan dhamma kemudian Anda mencoba analisis, mendengarkan gitu ya. Saat Anda menganalisis itu sebetulnya Anda sudah mengembangkan yoniso manasikara. Kalau berbuat jahat akibatnya menderita. Dari mana kok bisa menderita ya? Oh, karena benci. Benci itu karakternya adalah panas. Jadi orang yang menderita itu ada kepanasan hati. Oh benar. Jadi menganalisis. Katanya serakah itu menderita. Apa itu serakah? Serakah itu egois, maunya menggenggam, sulit melepas. Oh iya, kalau kita sulit melepas ya kita menderita. Mau tidur, tasnya ndak dilepas, ya menderita. Mau tidur, kacamatanya ndak dilepas, ya tekor. Ah iya kan patah besok kan. Ya, jadi supaya nyaman bagaimana? Oh ternyata ya, dengan kita melepas itu membuat kita tidak menderita. Nah, usaha menganalisis dari yang kita dengar itu namanya yoniso manasikara. Dan itu menjadi bagian dari cara seseorang mencapai sotapanna. Sapurisa sangsewa, bergaul dengan teman yang baik. Sakdama sawanang, mendengarkan dengan seksama. Yoniso manasikara, memunculkan kebijaksanaan. Dan yang keempat, dhammanu dhammapati-pati. Apa yang sudah dipelajari ya dipraktekkan. 4 hal ini juga disebut sebagai cara seseorang menjadi seorang sotapanna. Nah, di situ ada yoniso manasikara. Jadi sewaktu mendengar itu bukan angin lalu ya, tapi Anda dengan seperti topik hari ini. Kebencian itu bobotnya ada 3. Ada yang seperti melukis di air, seret, hilang. Ada benci tapi bencinya tidak lama. Oh, kayak saya, biasa saya sih begitu sih. Nah, mungkin Anda punya penilaian begitu. Atau malah yang ketiga tadi. Wah kayaknya ini kecenderungan saya apa-apa tak ukir deh. Nah, itu namanya yoniso manasikara, tahu ya apa yang didengar itu dianalisis. Nah, itu yoniso manasikara. Nah setelah banyak yang ditahu otomatis banyak ingat. Kalau Anda banyak tahu maka banyak ingat. Kalau tidak tahu apa yang diingat kan begitu. Banyak tahu maka banyak ingat. Setelah ingat Anda juga tahu apa yang Anda ingat. Manfaatnya, kepantasannya, aktivitasnya, termasuk juga waktu mengambil keputusan apakah bersama dengan kebijaksanaan atau tidak dengan kebijaksanaan. Itu urut-urutannya. Ya, setelah yoniso manasikara ada sati dan sampajana. Kalau orang punya sati dan sampajana, dia akan terkendali di dalam pintu indria. Pintu indrianya terkendali. Itu ada urutannya begitu. Ya. Bisa dimengerti bedanya tadi? Jadi kalau yoniso adalah awalnya, ya, awalnya bedanya di situ usaha, ya.
Sati Sampajana itu nanti sudah berhasil, dia akan ingat dan tahu baik manfaatnya, baik kepantasannya, baik bersama segala aktivitasnya, dan saat mengambil keputusan dia juga punya pertimbangan keputusan yang diambil ini bersama dengan kebijaksanaan. Begitu, ya. Ya, lanjutannya, begitu. Ya. Pakai mic biar pendengaran dengar. Tentang Sati Sampajana itu tadi Bante, apakah bisa kita mempertebal Sati Sampajana lewat apa analisa kita saja tanpa latihan bawana? Itu saja Bante, terima kasih. Nah, Sati dan Sampajana itu juga merupakan bagian dari bawana itu. Yang namanya bawana itu isinya 4. Bawana itu isinya 4. 1, apa? Mencegah hal buruk yang belum ada. Yang kedua, meninggalkan hal buruk. Yang ketiga, memunculkan hal baik yang belum ada. Dan yang keempat adalah mengembangkan hal baik yang sudah ada. Ini namanya bawana. Jadi untuk memunculkan Sati dan Sampajana, ya memang bagian dari bawana juga. Batin orang sudah berkembang. Ya, caranya bagaimana? Ya kalau dalam Dhamma itu diawali dari apa? Pariyati Dhamma. Pariyati itu belajar. Ya, makanya belajar itu kalau cara tradisional itu adalah mengulang, menghafal, itu tradisional. Kayak saya nih, saya banyak tradisional juga. Jadi bukan yang penting maknanya, tapi saya apalin juga tuh. Ya, apalin juga. Seperti tadi, yaitu kalena cak basita hoti itu ya dihafalin juga. Sehingga kalau dikeluarkan, ditanya, ya keluar juga. Kalau enggak dihafalin, Bante kok bisa bahasa Pali? Sekolah di mana? Bukan sekolah di mana, ngapalinya. Jadi dalam hal ini kita punya sati yang kuat itu juga hasil dari penghafalan. Makanya kalau dalam meditasi itu sati itu kaitannya dengan parikkama. Parikkama itu permulaan, latihan menghafal dulu. Makanya ada beberapa objek samatha itu yang pakai penghafalan. Seperti semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi Sati dan Sampajana itu juga bagian dari bawana, batin yang berkembang. Kan ada 3 tuh. Dana, apa? Dana, terus sila, terus bawana. Kalau dana itu praktek kerelaan, kalau sila itu praktek tindakan, kalau bawana adalah praktek pengembangan batin. Nah, salah satu batin yang berkembang di dalamnya ada Sati dan Sampajana, salah satunya. Ya. Jadi salah satunya kalau orang punya batin yang berkembang ya punya Sati dan Sampajana. Dia ingat dan dia juga tahu juga. Begitu ya? Ya. Pertanyaan dari kolom komentar YouTube lagi Bante. Selamat malam Bante, saya Ita. Mau bertanya, apa kalau kita meditasi, kita jadi mudah melihat kotoran batin tidak hanya diri sendiri, tetapi juga kotoran batin orang lain. Walau begitu, tetap masih ada ketidaksukaan. Apakah ada yang salah dari meditasi yang saya jalani? Terima kasih Bante. Nah, memang di dalam kita latihan meditasi itu, sebelum kita meninggalkan pengotor batin atau kilesa, kita sebetulnya harus tahu loh, jenisnya kilesa itu ada apa saja sih. Kalau kita mau membersihkan sesuatu, kalau tidak tahu yang dibersihkan, kira-kira mau membersihkan apa? Saya akan membersihkan sampah, tapi dia tidak tahu sampah itu apa. Kira-kira yang dibersihkan apa? Nah, kalau ini gunanya pariyati itu ya, belajar ya. Jadi sebelum kita praktek meninggalkan pengotor batin, kita juga harus tahu loh, pengotor batin itu apa. Sama seperti kalau di rumah kita mau bersih-bersih. Oh, saya akan bersih-bersih rumah, Bante kotor.
Anda harus tahu loh, yang kotor apa. Kalau kotor lantai, berarti debu. Dia harus tahu debu di mana. Kalau debu aja enggak tahu, bagaimana membersihkan? Sama juga kalau mau bersihkan halaman, apa yang dibersihkan? Daun aja enggak tahu apa yang mau dibersihkan. Nah, jadi dalam hal ini kita meditasi ini bukan yang penting duduk ya. Saya udah latihan loh Bante, berjam-jam duduk Bante. Kok kilesa-kilesa ini kayaknya sudah lenyap atau belum ya Bante ya? Enggak, masalahnya bukan kilesa lenyap atau belum. Kita sendiri belum enggak ngerti enggak apa itu kilesa. Hal yang membuat batin kita jadi kotor itu apa saja? Nah, apa saja? Nah, itu ada 16 tuh, dihafalin tuh. 16 upakilesa itu dia dihafalin tuh. Ya dihafalin supaya tahu ketika kita muncul kita tahu oh ini kilesa. Contoh abija atau loba. Nah, ini tahu, ini kotoran batin. Tahu. Kalau ini kotoran batin dipertahankan atau dibuang? Dibuang. Terus yang kedua patiga. Patiga itu ketidaksukaan muncul. Ah, ini kotoran batin nih. Yang ketiga koda, marah. Ini juga kotoran batin tuh, koda, marah. Ini mesti ditinggalkan. Terus irsia, iri hati. Harus tahu, iri hati muncul, nah ditinggal. Ya. Kemudian macaria, kikir. Ini kotoran batin, ditinggal. Ada maka, kekeras kepalaan. Ya, kekeras kepalaan. Ini juga kotoran batin, ditinggal. Ada mada, kelengahan. Ini juga ditinggal. Terus ada mana, kesombongan. Ada ati mana, kesombongan lebih tinggi. Nah, semua kalau ditotal itu ada 16 dihafalin. Nah kalau kebanyakan 16 tidak hafal bagaimana Bante? Ada 5 hal. Niwarana dihafalin. Oh ini kama canda, nafsu keinginan. Bisa kenalin tuh. Oh ini biapada, kotoran batin biapada, ditinggalin. Yang ketiga, ini biasanya kalau udah ketiga ini biasanya tidak ditinggalin, diikutin biasanya. Apa itu? Tinamida. Sudah berusaha konsentrasi sulit itu sebenarnya kotoran batin juga tuh. Akhirnya menyerah. Terus udaka kukuca, ini juga kotoran batin, termasuk juga wicikicah, keraguan-raguan. Ragu-ragu itu juga pengotor batin. Jadi dalam hal kita sebelum kita meninggalkan pengotor batin, kita mesti tahu apa saja sih jenisnya. Jadi kalau kita bersihkan sesuatu, kita harus tahu di mana letaknya dan tahu. Jadi bukan hanya yang penting meditasi. Ini udah ngomongnya udah wipasana soalnya. Jadi udah berbicara tentang pengotor batin. Dan pengotor batin itu harus dikenali. Ya, seperti tadi yang diceritakan tentang apa tadi yang pertanyaan tentang itu pengurus itu pada malah benci ya. Jangan-jangan pengurusnya juga tidak tahu benci itu apa. Sehingga dia apa? Tidak dia lepas kalau enggak tahu kok. Kan enggak tahu. Tubuh kita nih kalau tidak mandi itu keluar namanya yang kayak tanah itu namanya daki. Kalau daki itu enggak tahu kira-kira dibuang enggak? Kalau dakinya enggak tahu kira-kira dibersihkan enggak? Yang orang baru ngomong, itu kotor, kamu mesti bersihkan. Apanya yang kotor? Memang udah dari sonanya begini kok. Ya memang dari sananya begitu, tapi ini kotor, mesti dibuang. Kalau dia enggak ngerti apa itu daki, kira-kira dibuang enggak? Jadi sebelum kita tahu bagaimana membersihkan noda batin, kita juga secara teori mesti tahu jenis-jenisnya. Kira-kira marah itu kotoran batin enggak? Marah kotoran batin enggak? Kotoran. Betul, kotoran. Nah, kalau kotoran kira-kira ditinggal atau disimpan? Nah, saat kita tahu oh ini kotoran batin, maka kita belajar untuk ini gunanya. Kenapa kita singgung tentang hal ini? Supaya kita sebelum membersihkan sesuatu, kita juga harus tahu. Makanya kalau punya karyawannya juga bertanya juga biasanya. Sana dibersihkan, karyawan juga tanya, bersihkan yang mana Pak? Kadang-kadang kan pohon kan banyak tuh. Itu pohonnya dipotong. Bahaya loh kalau salah motong. Bahaya salah motong loh. Kapan hari kan ada orang nyuruh tuh. Itu kamarnya dibersihkan itu.
Semua dibersihkan semua. Padahal yang dia maksud adalah bersihkan yang kotor. Ya, itu kamar di depan dibersihkan, dia bungkusin semua. Majikannya datang. Loh, kok kamu gulung semua nih? Loh, kok kamu gulung semua nih? Loh, tadi kan bapak telepon, katanya kan suruh bersihkan. Ya ini saya bersihkan. Namanya bersihkan tidak ada apa-apa. Ya udah saya bersihkan semua. Salah siapa? Nah, karena tidak tahu. Ya, coba kalau dibersihkan, bersihkan aja spraynya. Jadi yang dibersihkan apanya? Spraynya. Jadi seperti spring bed digulung enggak? Ya enggak. Ya, lemari digeser enggak? Ya enggak. Karena sudah dipesan yang digeser adalah cuma spraynya doang. Jadi kadang-kadang ini secara pariyati ini harus tahu. Jadi ya harus tahu ya. Kapan hari ini ngasih instruksi kepada orang kalau enggak jelas itu juga salah juga loh. Termasuk kadang-kadang yang diberi instruksi kadang-kadang juga enggak mau bertanya. Ada kasus ini di wihara nih. Ini kasus di wihara nih, kasus lucu nih. Mas, tolong ambilkan obat di atas kursi. Dia ambil kursinya. Nah tadi kan Bante suruh ambil kursi. Obat di atas kursi, mestinya diambil apanya? Obatnya. Tapi yang ketangkap apanya? Ambilkan. Ini dia masukkan kursi itu diangkat-angkat mau ke ruang makan. Lu ngapain? Orang bingung mau ngapain? Lah tadi Bante suruh ngambil kursi. Tadi dibilang suruh ngambil obat di atas kursi. Makanya kita belajar apapun harus jelas, jangan cuma sepotong. Itulah gunanya yoniso manasikara. Itu gunanya yoniso manasikara. Ya. Jadi kalau cuma sepotong nanti bisa salah loh. Ya, itu kan ibaratnya belajar dhamma juga begitu. Kalau cuma sepotong itu bahaya loh. Seperti peso itu loh. Kalau salah memakai bahaya juga loh. Ya. Jadi dalam hal ini sebelum kita tahu kotoran batin kita ini sudah hilang atau belum, kita harus tahu tentang apa itu kotoran batin. Nah kalau kita tahu apa itu kotoran batin, otomatis kita juga tahu orang lain. Kotoran batin dia muncul, tahu dari mana? Itu dia ngomel-ngomel tuh. Nah, kan kita tahu sebetulnya kotoran batin orang itu kita tahu tuh. Tuh, giliran dimintain tolong dia enggak bisa kan, kikir kan dia. Nah, kita tahu loh kotoran batin orang tuh, kita tahu loh. Setelah kita tahu teorinya, kan ada 16 tuh. Oh dia sombong tuh, baru ya, sombong tuh, karena tahu tuh. Setelah Anda tahu apa jenis-jenis kotoran batin, ya, nanti diapalin tuh. Judulnya adalah 16 upak kilesa tuh, diapalin. Ya, nanti diapalin supaya tahu, nanti bisa tahu loh kotoran batin orang lain loh. Nanti tahu kotoran batin orang lain loh. Wah dia iri loh Bante. Ya, dia udah tahu tuh. Jadi Anda bisa tahu tuh. Jadi diri sendiri juga tahu kotoran batinnya. Dan juga diri sendiri juga tahu kotoran batin orang lain. Setelah kita tahu jenis-jenis kotoran batinnya. Ini tidak pakai meditasi, cukup pariyati sudah tahu. Ya, begitu ya. Terima kasih Bante atas jawabannya yang telah diberikan. Mungkin pertanyaan dari kolom komentar YouTube tadi menutup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Sebagai penutup Dhamma kelas malam ini, apakah Bante ada closing statement? Ya, dalam hal pertemuan hari ini, sebetulnya Bante persiapkan sebagai upaya untuk ketika kita memasuki tahun yang baru, sebisa mungkin juga kita meninggalkan hal yang lampau yang kurang berkenan. Salah satunya adalah kebencian. Sebisa mungkin hal-hal yang menjadi bagian dari pengotor batin, termasuk kebencian, sebisa mungkin untuk kita belajar untuk ya melepaskan. Sehingga dengan pikiran cinta kasih di dalam kehidupan yang masih ada ini, hal-hal baik bisa akan berkembang dalam diri kita. Itulah harapannya di Dhamma kelas malam hari ini. Semoga dalam menjalankan tahun ini bersama dengan cinta kasih, baik di dalam berpikir, berucap, dan juga di dalam bertindak. Ya, semoga Anda bisa terus berkembang di dalam Dhamma. Semoga dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa berjumpa dengan teman-teman yang bijaksana, yang mau dan mampu menuntun kita, menunjukkan jalan menuju akhir dari penderitaan
Semoga semua makhluk berbahagia, sapi sata bawantu, sukitata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante telah menyampaikan materi pada Dhamma pada malam hari ini. Semoga Dhamma yang bermanfaat ini dapat menjadi tuntunan bagi kami untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya marilah kita tutup Dhamma kelas dengan membacakan nama Karapata. Umat dimohon untuk berdiri dan bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bante Atadirodira. Okasa Wandami Bhante. Sukihotu ayu wano sukang balang. Semoga Anda berbahagia, sehat, sejahtera.